Selamat malam Mbak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Mohon di on cam kan dulu masuk kelas. Mbak Angel, Mas Satya, Mas Muklis, Mas Denny, Mbak Apta, Mas Muhammad Lutfi, Husnul, Fajar, Irwani, Afif, mana Afif, Muhammad Rizki, Safrudin, Satria, David, Joko Supriyanto. Ini kalau nggak on cam berarti masih tidur nih. Tidur atau di kampus nih? Ada yang di kampus? Di kampus Pak. Oke lah ya. Ya sambil main ke kampus lah. Oke, berarti ngecek LMS ya. Karena pengumuman saya berikan di LMS berarti kan cek LMS. Jadi yang hadir di sini itu berarti cek LMS kan gitu. Oke, sambil presensi dulu di LMS. Udah bisa untuk presensi belum? Coba. Ya, oke. Sampun Pak. Oke, biar tidak terlalu malam. Oke, kita akan mulai ya ngobrolnya terkait dengan geomatika. Geomatika kan ya, benar ya? Oke, yang sambil ngopi boleh, sambil ngobrol dengan temennya. Yang penting presensinya sendiri-sendiri ya. Ntar saya pilihkan materi yang akan saya sampaikan sebenarnya. Oke ya, semoga sudah terlihat paparan saya di layar kalian. Ya. Oke, mungkin kemarin kalian juga sudah kita bicarakan, tidak terlalu detail, tapi ini saya akan coba malam ini akan saya sampaikan terkait dengan mengapa, bagaimana sih geomatika itu. Paling enggak biar kalian tuh tertarik lah untuk belajar kan gitu ya. Kalau tidak tahu, tidak kenal tuh kan apa ya, rasanya kurang 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 sek lah kalau belajar. Jadi kalau sudah mengenal paling tidak kalian nanti akan mulai tertarik, kemudian kalian akan mencoba belajar. Kemudian media belajar sekarang itu kan sangat banyak ya, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian. Jadi media pembelajaran itu kalian tidak boleh terpaku hanya apa yang saya berikan, tapi kamu bisa eksplor kemana saja lah ya. Sekarang kan ada YouTube, ada Google dan sebagainya. Kemudian coba browsing juga materi-materi saya di ResearchGate atau di Google Scholar saya gitu. Nanti kalian bisa cek di sana materi-materi yang ada. Kemudian juga apa ya? Kalian juga bisa apalah ya, eksplor media sosial dan sebagainya. Mungkin ada beberapa media sosial yang membicarakan terkait dengan GIS dan atau geomatika gitu ya. Kalau sekarang eranya, era mencari informasi itu kan sangat banyak. Jadi kalian harus bisa lah ya sebagai anak yang milenial, Gen Z itu harusnya lebih pinter lah dari saya mencari informasi. Oke, mungkin yang belum mengenal saya, karena ini kan mata kuliah geomatika itu mata kuliah di semester awal ya, di semester 1. Mungkin ada teman-teman atau kalian kan baru masuk gitu, ada yang belum mengenal saya. Khawatirnya nanti kalau kalian ditanya siapa nama dosennya, kalian nggak bisa menyebutkan siapa nama dosennya kan gitu ya. Oke, itu nama saya. Kemudian kalau kalian bisa scanning itu, scan barcode-nya, kalian bisa
masuk ke Google Scholar saya, itu beberapa karya yang sudah saya hasilkan selama jadi dosen gitu. Kemudian kenapa ST-nya itu saya tulis agak besar warna merah, gitu ya, biar kalian juga tahu kalau warna merah itu adalah warna dasarnya Universitas Jana Badra. Artinya bahwa saya lulus sebagai sarjana teknik itu lulusan Universitas Jana Badra. Jadi saya itu kakak kelas kalian kan, gitu ya. Kalian boleh memanggil saya kakak gitu ya. Kalau tidak keberatan maksudnya. Ya, oke. Okay. Jadi itu menandakan bahwa saya adalah lulusan Jana Badra. Kemudian ada gelar di depan, gelar S3 saya, kemudian paling belakang magister teknik ya. Jadi saya begitu selesai dari Jana Badra, kemudian melanjutkan studinya itu di Institut Teknologi Bandung untuk mengambil S2-nya. S2-nya spesialisnya adalah Geographic Information System. Ya, nanti kalau kalian tahu coba browsing apa itu Geographic Information System. Nah, itu spesialisasi saya di S2. Kemudian melanjutkan S3-nya itu di ITB di kampus yang sama. Kemudian saya mengambil spesialisasi pemodelan transportasi, gitu ya. Kemudian sebagai pemicu kalian juga bahwa kalian anak-anak Jana Badra juga bisa menempuh karir sukses juga, gitu ya. Bahwa saya itu adalah alumni Jana Badra pertama yang mendapat gelar doktor S3. Ya, saya yakin kalian juga akan bisa lah ya. Jadi jangan kecil hati lah ya. Jadi anak Jana Badra saya kira hidup kalian masih sangat jauh, jadi tetap bersemangat gitu ya. Ini biar kalian kenal saya, itu kira-kira profil saya itu. Kemudian kalau kita bicara materi perkuliahannya, ini yang saya sampaikan kemarin ya, mungkin atau kalian lihat videonya yang sudah saya uploadkan. Kalau kita bicara definisinya geomatika itu kemarin adalah dari dua kata ya sebenarnya, geo dan informatika. Jadi kalau geo itu merefer kepada bumi atau kebumian, orang itu kemudian menyebutnya sebagai spasial data atau data spasial karena ada terkaitannya dengan ilmu kebumian. Kemudian matika itu dari kata informatika. Informatika itu ya berarti dia deket-deketnya itu dengan ilmu komputasi kan gitu, dengan komputasi. Ya, kenapa seperti itu? Karena sekarang hampir semua ilmu-ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, gitu ya, permukaan bumi itu semuanya basisnya adalah komputasi, informatika. Yaitu informatika itu adalah sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah informasi. Karena datanya itu adalah data kebumian yang refernya ke kata geo tadi itu, makanya terus namanya menjadi geomatika. Tapi kemudian secara definisi geomatika itu dari beberapa sumber ini kemudian saya coba rangkum, definisinya adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan terpadu. Terpadu itu mulai dari satu, mengukur dalam konteks ini adalah mengukur di permukaan bumi gitu ya. Kemudian menganalisis. Kemudian kalau sudah dianalisis, data itu kan kemudian diambil gitu, dan mengelola deskripsi dan lokasi data kebumian, artinya kamu bisa mengambil datanya, kemudian data itu harus dibuat seperti apa, kemudian data itu ditampilkan seperti apa deskripsinya, yang terkait dengan data kebumian, yang ini sering disebut dengan data spasial. Jadi data kebumian itu orang sekarang itu menyebutnya adalah data spasial, oke ya. Dan data-data itu, Mas dan Mbak, nanti kamu bisa browsing ya. Data itu bisa dari berbagai sumber. Ada contoh namanya data kebumian itu yang sumbernya dari citra-citra satelit. Contoh paling gampang itu adalah Google Map ya. Kalau kalian pastilah orang sekarang mengenal Google Map. Kemudian di Google Map itu ada layer itu kamu bisa menampilkan satelit image atau citra satelit gitu ya. Nah itu kan hasil dari capturing satelit.
Jadi di atas permukaan bumi kita itu ya ada beredar lah ya, beredar atau orbit atau mengorbit banyak satelit ya. Salah satu satelitnya adalah untuk mengcapture data-data kebumian itu. Ya, kemudian kalau kamu lihatnya, kemudian tampilannya di Google Map itulah ya. Sebenarnya itu kan hasil dari imaging apa? Scan citra satelit ya, satelit yang mengorbit di permukaan bumi. Nanti kalian bisa cobalah cek di googling lah gitu ya. Ya kira-kira berapa sih jumlah satelit yang mengorbit di permukaan bumi kita, ya di atas bumi kita. Jadi sangat banyak ya satelit yang mengorbit di atas bumi kita. Kemudian juga ada data-data yang dari hasil pencitraan atau sensor laut gitu, sensor laut dan udara. Kemudian juga ada kalau yang manual untuk kebutuhan teknik sipil secara umum itu pengukuran dengan peralatan ukur di daratan. Jadi langsung menyentuh lokasinya, kamu datang ke lokasinya, kemudian kalian melakukan pengukuran lokasi dengan alat-alat tertentu. Mungkin kalau ada yang teman-teman dari SMK itu mungkin tahu yang namanya theodolite, kemudian water passing, kemudian ada menggunakan tape pita ukur kan gitu dan sebagainya. Itu adalah alat-alat ukur yang langsung di kebumian. Kemudian bahkan sekarang kalau mungkin nanti bisa cek ya, kalian coba explore lah ya. Ada sekarang capturing data itu kebumian itu dengan menggunakan trennya sudah mulai ini. Jadi menggunakan data dari drone gitu ya. Jadi kita menggunakan drone untuk pemetaan, kemudian drone untuk kebutuhan perekaman data kebumian ya. Nah, data tersebut kemudian diolah dengan teknologi informasi, kemudian menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Saya pikir ini sesuatu yang biasa ya. Kemudian kalian juga mungkin nanti bisa coba kita nantilah ya, mungkin di akhir-akhir akan belajar juga software-software terkait dengan geomatika ini. Ada mungkin kalau sekarang yang tren itu ada yang namanya ArcGIS, itu ArcGIS gitu. Kemudian ada juga software-software yang lain mungkin yang yang free juga ada, free license. Tapi kalau ArcGIS itu belilah biasanya. Tapi kalau mungkin ya kalau kalian untuk pelajar gitu ya, ada juga versi-versi mungkin bajakannya saya kira nggak apa-apa lah ya. Untuk sementara halal lah ya untuk keperluan pendidikan kan gitu ya. Itu contohnya itu. Nanti kalian bisa berjalan. Kalau sekarang yang lagi tren orang senang pakai itu dan platformnya hampir semuanya sama di Indonesia itu adalah ada itu ArcGIS. ArcGIS itu produk untuk pengolahan data spasial dari Esri Institute gitu ya. Itu nanti kalian juga bisa cek lah ya di kita browsing, kamu browsing, kemudian kalau pengen punya softwarenya, mungkin nanti juga kalian bisa belilah kalau sekarang kan beli software itu bisa di Tokopedia, bisa di secara marketplace kan juga ada, gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara soal definisi geomatika. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, ya. Kalau kita nanti di mata kuliah kita, lingkup pembahasannya itu ada beberapa hal. Jadi geomatika itu lingkup bahasanya itu sebenarnya sangat luas ya, sangat luas. Kemudian beberapa itu digunakan dalam ilmu-ilmu seperti studi lingkungan, perencanaan wilayah kota, kerekayasaan, navigasi, geologi dan sebagainya. Pokoknya ya semuanya yang berhubungan dengan dengan kebumian itu bisa memanfaatkan ilmu geomatika. Dan kalian ceklah ya, hampir semua fenomena di dunia ini memiliki referensi lokasi atau dia berada di memiliki referensi kebumian gitu atau referensi lokasi tertentu. Hampir tidak ada ya peristiwa di bumi itu yang tidak memiliki lokasi, kecuali apalagi di bidang-bidang teknik sipil. Contoh nih, kalian orang teknik sipil kemudian akan membangun jaringan jalan gitu. Nah, pasti kalian juga perlu kan butuh lokasi. Nah, butuh mengetahui lokasinya, bagaimana kondisi lokasi itu tersebut dan sebagainya. Kemudian namanya kalian
mau membangun dam gitu, waduk dan sebagainya gitu ya. Itu juga butuh lokasi. Kalian butuh tahu, paham lokasinya seperti apa dan sebagainya. Nah, karena pentingnya geomatika di hampir semua ranah ilmu, makanya sekarang juga orang biasanya menempatkan GIS itu geomatika itu sebagai alat analisis. Jadi sudah umum lah ya sekarang orang mengetahui apa yang disebut dengan geomatika gitu. Kemudian nanti di pembelajaran kita, karena kita terkait dengan teknik sipil, jadi pembahasan geomatika itu nanti kita mulai dari hal yang paling fundamental. Fundamental itu adalah surveying. Kalian nanti akan memahami bagaimana cara survei gitu. Survei itu artinya survei untuk keperluan construction ya, untuk keperluan membangun satu infrastruktur teknik sipil gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan belajar terkait dengan penginderaan jauh karena itu bahasa Inggrisnya remote sensing gitu, karena itu merupakan bagian dari geomatika atau bagian dari input data untuk geomatika gitu. Kemudian ada juga terkait dengan foto udara atau fotogrametri. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan pemetaan dan kartografi. Kartografi itu seni membuat peta gitu ya. Kemudian sistem informasi geografis dan global positioning system. Jadi ini mungkin pokok-pokok bahasan yang nanti akan kita bahas selama kita diskusi di perkuliahan geomatika. Cukup banyak, tapi mungkin nanti focusingnya lebih ke surveyingnya dan ke sistem informasi geografisnya. Jadi untuk nanti yang lain mungkin kalian bisa eksplor sendiri, kalian mungkin bisa belajar secara mandiri gitu ya. Walaupun nanti akan saya sampaikan beberapa materi-materi yang kemudian saya uploadkan di Learning Management System. Jadi mohon teman-teman untuk selalu bisa mengupdate atau bisa mencek Learning Management Systemnya. Nanti saya akan updatekan beberapa materi secara periodik di sana ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Jadi ini kira-kira lingkup bahasanya. Kemudian aktivitas dalam ilmu geomatika itu secara umum adalah pengumpulan, pemrosesan, interpretasi, dan pengklasifikasian informasi geografis. Jadi intinya itu bagaimana cara mengumpulkan datanya yang tadi lewat surveying itu. Kemudian setelah kita terkumpul datanya itu bagaimana kita belajar memprosesnya. Kemudian kalau sudah diproses, jadi sebuah informasi, kita juga harus bisa nih menginterpretasikan informasi yang sudah kita buat itu, termasuk nanti pengklasifikasian dalam informasi geografis. Jadi kira-kira aktivitas utamanya adalah ini. Oke, jadi ini ya, surveying. Nah, kalau kita mulai tadi ada topik bahasan pertama itu surveying kan. Surveying itu secara definisi itu disampaikan adalah sebuah teknik atau profesi dan ilmu penentuan secara akurat posisi terestrial. Terestrial itu yang disebut dengan istilah terestrial itu adalah dia langsung menyentuh objeknya, namanya terestrial. Jadi kalau yang disebut surveying itu orangnya itu, si surveyornya itu berarti langsung ke tempat lokasi yang akan disurvey itu. Jadi dia menyentuh objeknya, namanya terestrial. Atau 3 dimensi dari titik, jarak, dan sudut. Jadi nanti output dari surveying itu sebenarnya hanya ada 3 data itu. Data titik, data jarak, dan data sudut. Nah itu data titik, data jarak, data sudut itu yang nanti akan menghasilkan data-data spasial yang nanti bisa diolah data-data itu menjadi sebuah informasi. Informasinya itu paling gampang contohnya adalah nanti bisa diolah menjadi sebuah peta kan gitu. Itu yang disebut dengan survei. Jadi kalau alat-alat surveinya itu mungkin gambarnya nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan akan ada praktikumnya ya. Praktikumnya terkait dengan survei itu. Jadi bagaimana kalau yang di bagian paling atas itu alatnya namanya water passing gitu. Kemudian ada juga alat yang namanya theodolit gitu. Itu water passing paling atas itu. Kemudian yang menggunakan pita ukur dan sebagainya.
Ini adalah beberapa alat terkait dengan survei. Surveying apa namanya, yang dia sifatnya adalah terestrial atau dia langsung menyentuh di permukaan buminya. Ya, kita bicara definisinya dulu, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi pertama kali adalah surveying, kemudian kalau hasil survei itu sudah diperoleh, kalian juga harus memiliki kemampuan dalam membuat peta. Dari hasil survei itu nanti kemudian dibuatkan informasi, bentuknya itu adalah peta. Jadi kalau definisinya, peta itu adalah sebuah peta, merupakan fitur geografis atau fenomena spasial lainnya secara grafis yang disampaikan informasinya tentang lokasi dan atribut. Jadi peta itu gampangnya itu adalah informasi yang wujudnya adalah informasi grafis. Nah, grafisnya itu menyampaikan informasi tentang lokasi dan atribut. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian kalau kita bicara kartografi, kartografi itu adalah seni dan ilmu membuat peta, namanya kartografi. Kalau sekarang berkembangnya itu computerized kartografi, gitu ya. Ada yang namanya sebut computerized kartografi, karena sekarang hampir semua orang itu membuat peta itu menggunakan peralatan atau tools itu sistem informasi atau mungkin komputasi gitu ya. Jadi makanya ada istilah computerized kartografi. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah ya, itu membuat peta itu kan menggunakan apa? Pena gitu ya. Dulu namanya penanya itu namanya apa namanya? Apa namanya? Kayak apa ya, sebuah pena gitu ya, pena kemudian kita gambar secara manual. Kalau sekarang kan tidak ada, anak sekarang itu tidak ada yang gambar manual kan. Saya nggak tahu, nanti mungkin di teknik sipil juga ada ya, apa namanya, pelajaran apa namanya, struktur bangunan gitu atau gambar teknik itu juga mungkin masih diwajibkan menggunakan apa, pena rapido lah dulu namanya, rapido ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih digunakan atau enggak gitu ya. Mungkin nanti kalau di apa pembelajaran kayak gambar teknik mungkin kalian masih menggunakan itu ya. Tapi kalau secara umum penggambaran sekarang kan sifatnya computerized gitu ya. Jadi ini yang disebut, ini kalian juga nanti harus belajar juga bagaimana membuat sebuah peta. Kemudian kalau pertanyaannya, kemudian kita survei, kemudian kita harus membuat peta. Apa sih pentingnya peta gitu? Saya kasih contoh nih, yang paling gampang. Kalau kalian mamanya anak baru nih di Janabadra gitu, kemudian saya minta tolong ke kalian untuk pergi ke suatu tempat dari Janabadra ke lokasinya namanya Kridosono gitu. Ya kalau bagi orang Jogja mungkin tidak akan kesulitan ya, tapi kalau bagi orang yang bukan asli Jogja, kemudian dia baru datang ke Jogja gitu, kemudian saya berikan perintah seperti ini contohnya. Mas, Mbak, tolong ya, saya apa namanya, dibawakan barang ini untuk disampaikan ke teman saya itu ke Kridosono. Jadi dari Janabadra kamu nanti ke Kridosono ketemu seseorang. Kridosono itu mana? Kridosono itu nanti kalau kamu keluar dari Janabadra, kemudian kamu nanti belok ke arah selatan, ke kanan atau ke selatan, jalan itu namanya Jalan Tentara Rakyat Mataram ke selatan. Kemudian sampai ujung itu nanti ada sebuah perpustakaan, kemudian kalian harus ke kiri ke arah Bundaran Samsat. Sampai ke Bundaran Samsat, nanti kamu mengambil jalan pertama setelah roundabout itu, terus lurus ke timur, itu di utara stasiun, kemudian sampai tembus ke Jalan Mangkubumi, kemudian kalian ambil ke arah jalan ke kanan, kemudian ke sisi kiri menuju ke Jalan Abu Bakar Ali. Terus ikuti itulah, disitulah Kridosono. Kalian bisa membayangkan ya kalau saya memerintahkan orang untuk mencapai suatu lokasi dengan cara saya mendeskripsikan seperti itu. Ya, saya deskripsikan sebenarnya, pasti akan pusing lah ya, kira-kira kayak anak itu lah pusingnya. Oke, ya toh. Nah, udah mikirkan ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, ke barat gitu kan, pasti akan pusing. Apalagi anak-anak sekarang ya, tahunya kan tidak tahu itu apa. Nama jalan juga tidak hafal, nama pertigaan nggak hafal kan gitu. Tapi coba kalau kalian bayangkan, kemudian saya
meminta kalian dengan cara saya membuatkan peta seperti ini, infografis seperti ini, gitu ya. Kira-kira seperti ini, Mas. Tolong nanti kamu ke Kridosono ya. Kridosono itu gampangnya gini aja lah. Kamu ngikuti peta yang saya sampaikan ini. Nanti kamu mengikuti garis biru itu sampai ke titik B itu. Posisi kalian sekarang berada di titik A, gitu ya. Saya yakin bahwa kalau kalian saya berikan itu, kalian akan sampai ke Kridosono. Apalagi sekarang, coba kalian bayangkan, kalau dulu sebelum ada Google Map, orang mencari lokasi itu seperti apa. Sekarang kalau ada Google Map, kalian tinggal klik A, klik B, kemudian search path gitu, cari rute, nah, nanti langsung muncul biru-biru seperti itu kan. Kalian tinggal ngikutin aja. Artinya apa? Ketika saya memberikan satu grafik seperti ini, Mas dan Mbak, kalian pasti akan memiliki persepsi yang sama dengan saya terhadap grafik itu. Tapi kalau saya memberikan sebuah kalimat atau deskripsi menggunakan kata-kata, mungkin akan berbeda persepsi saya dengan kalian terhadap kata-kata yang saya berikan. Contoh paling gampang nih, contoh paling gampang. Mamanya nih, ya kan, saya berikan gambaran, Mas, saya itu punya mahasiswa yang cantik gitu. Rambutnya hitam, terurai, lebat, hidungnya mancung, matanya apa seperti rembulan kali gitu ya, pipinya halus, mulus gitu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu di persepsi kalian itu tidak sama dengan yang di persepsi saya gitu. Tapi kalau saya katakanlah memperlihatkan fotonya, yang artinya grafik itu, pasti persepsi kalian terhadap foto dengan saya akan sama gitu. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, kalian akan mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, itulah yang disebut dengan makna holistik. Jadi grafis itu maknanya holistik. Holistik itu menyeluruh. Makanya orang kadang menyampaikan kan, a picture says more than 1,000 words. Jadi sebuah gambar itu bisa menceritakan gitu, ribuan kata-kata. Ya, termasuk peta gitu. Makanya kalau orang dikasih peta itu pasti maknanya holistik. Apa yang saya lihat itu akan sama dengan persepsinya apa yang kalian lihat. Itu makanya perlu peta, karena peta itu sifatnya kan grafis. Ya, sifatnya grafis. Kalau grafis itu mempunyai sifat informasinya kan holistik. Holistik itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyeluruh gitu loh, menyeluruh. Semuanya itu langsung masuk ke otak kalian. Gitu. Itu namanya informasi yang holistik, gitu ya. Nah, ini kenapa perlu peta. Kemudian next-nya, kenapa perlu ada kartografi? Kartografi tadi saya sampaikan adalah seni membuat peta. Jadi kalian sudah bisa mengukur nih, mengambil data dari lapangan, mengcapture, kemudian kalian harus bisa menerjemahkan data itu dalam sebuah peta. Peta itu bisa terlihat bagus dengan bantuan seni membuat peta, namanya kartografi. Oke, sekarang kita cek gitu, kenapa perlu kartografi. Ini ada sebuah data spasial, posisinya di Lampung ya, ini di Bandar Lampung. Saya ambil data ini dari data Rupa Bumi Indonesia. Ya, Rupa Bumi Indonesia bisa di-download secara gratis. Kemudian saya tampilkan seperti ini. Mungkin kalian tidak akan, ini gambar apa, ini garis-garis ada yang warnanya garis-garis lurus, garis-garis yang lengkung-lengkung kan gitu. Ya, tapi coba kalau seandainya gambar ini gitu ya. Tadi kan yang namanya peta itu menyampaikan informasi lokasi dan atribut ya. Lokasi itu berarti punya referensi koordinat gitu aja gampangnya. Kemudian atributnya. Contoh ini, kemudian kalau saya buat seperti ini. Ini kan sama persis nih Mas. Garisnya itu sama persis. Tapi kemudian ada garis yang saya tebalkan, ada garis yang saya tipiskan, ada garis yang saya buat kayak coret-coret gitu. Kemudian mungkin kamu bisa
interpretasi kalau garis yang ada titik-titik stripnya itu ya mungkin jalan kereta api kan gitu ya. Kemudian garis yang tebal itu ini sepertinya jaringan jalan nih. Kemudian kalau yang tipis-tipis itu mungkin batas daerah atau jalan yang lebih levelnya di bawahnya jalan yang besar gitu ya. Bukan main road tapi mungkin jalan-jalan lokal kan gitu ya. Apalagi kalau seandainya kemudian informasi petanya itu saya buat seperti ini, Mas dan Mbak ya. Ya, mungkin juga nanti saya berikan keterangan di sampingnya gitu ya. Garis yang merah ada kuningnya itu adalah jalan arteri atau jalan nasional gitu. Kemudian garis yang merah tanpa kuning itu adalah jalan provinsi gitu. Kemudian ada jalan atau garis yang ada strip-stripnya itu, nah itu adalah rel kereta api gitu. Kemudian saya bedakan warna masing-masing area kecamatan. Ada yang warnanya apa namanya itu merah muda, ada yang warnanya biru, ada hijau. Itu menandakan itu adalah wilayah administrasi kecamatan. Oke, kalian akan jauh lebih enak membaca itu daripada coba bandingkan kalau kalian tadi saya berikan seperti ini. Oke, dibandingkan seperti ini, gitu, dibandingkan yang seperti ini. Oke, itulah kartografi. Jadi seni membuat peta. Jadi pembuat peta itu juga ada seninya. Nah, kemudian apa tadi yang disebut dengan atribut? Atribut itu adalah yang membedakan antara apa? Yang bisa membedakan antara entitas atau objek. Contoh nih, tadi ada jalan arteri dan jalan provinsi kan? Jalan provinsi itu saya buat warna merah tanpa ada warna kuningnya. Tapi jalan nasional saya buat warna merah, kemudian samping kanannya warna kuning. Itulah membedakan atribut sama-sama garis itu. Oke, kan garisnya sama, tapi atributnya beda. Satunya itu atributnya itu adalah jalan nasional, satunya atributnya adalah jalan provinsi. Kemudian saya bedakan itu legendnya atau saya bedakan simbolnya kan gitu. Simbol itu dibedakan berdasarkan atributnya itu kan gitu. Kemudian lokasinya mana? Nah ini kalau diukur kalian kan ada ini ya. XY-nya kan ada. XY-nya apa? X-nya itu ya berarti yang mendata itu kan namanya X, kemudian yang ke atas itu namanya Y kan gitu. Jadi kan dia punya lokasi kan, beda-beda lokasinya. Makanya bisa digelar dalam sebuah lembar peta namanya kan gitu ya. Jadi itulah kira-kira apa namanya ilmu kartografi. Kenapa penting ilmu kartografi? Karena ilmu kartografi itu adalah seni membuat peta. Jadi data yang sudah kamu ambil melalui terestrial tadi, kemudian kamu kumpulkan, kemudian kamu olah, kemudian kamu tampilkan dalam bentuk infografis yang wujudnya berupa peta. Jadi nanti peta itu juga macam-macam ya. Kalau ini kan peta namanya ada peta jaringan jalan, peta kontur, peta land use, peta tata ruang dan sebagainya macam-macam. Jadi bisa nanti kita belajar bersama lah ya terkait dengan itu. Nah ini yang disebut dengan kartografi. Kemudian kalau terkait dengan remote sensing tadi kan lingkup bahasanya ada surveying, ada membuat peta, kemudian ada remote sensing. Kita juga nanti di mata kuliah ini nanti sama mungkin kita juga akan singgung sedikit terkait dengan apa itu remote sensing. Remote sensing itu adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu dilakukan oleh apa? Artinya dia adalah memindai atau melakukan survei tanpa menyentuh objeknya. Namanya juga remote sensing. Jadi bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan fotogrametri, foto udara. Walaupun fotogrametri itu juga termasuk remote sensing ya, tapi kalau keilmuan sekarang itu dia memisahkan sendiri ya antara remote sensing dengan fotogrametri itu dipisahkan. Jadi penginderaan jauh itu adalah akuisisi informasi tentang akuisisi itu pengambilan lah ya. Jadi akuisisi itu mengambil informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik dengan objeknya. Jadi tidak
menyentuh objeknya. Itu namanya penginderaan jarak jauh ya, atau remote sensing. Nah, ini beberapa contoh satelit. Nanti kalian bisa juga browsing ya jenis-jenis satelit di di yang ada di dunia itu kira-kira apa saja gitu ya. Kalian nanti bisa cek lah ya, browsing di. Kemudian kalau fotogrametri adalah akuisisi data menggunakan peralatan foto udara. Foto udara. Jadi foto udara ini kira-kira ilustrasinya seperti ini ya, foto udara. Kalau sekarang pengembangannya juga kalian juga harus belajar nih bagaimana mengoperasikan drone gitu. Drone itu juga termasuk aerial surveying ya, survei yang tanpa menyentuh objeknya, tapi dia dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dari satelit gitu ya. Jadi hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta foto. Jadi intinya adalah memfoto dari foto, kemudian di mosaiking itu ditampal-tampal gitu ya, ditata gitu. Ya, kemudian jadi sebuah lembaran peta. Jadi sekarang juga sudah drone itu juga bisa digunakan untuk pemetaan foto udara ini. Kalau sekarang eranya drone lah ya. Kalian juga harus mulai belajar nih bagaimana mengoperasikan drone gitu. Kemudian yang terakhir tadi ada soal belajar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu kalau kita bicara soal definisinya, itu adalah himpunan bagian unsur yang sistem itu apa? Himpunan bagian unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mencari tujuan tertentu. Kemudian informasi itu data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Tapi mungkin kalian agak nanti gini, saya akan memberikan contoh apa itu sistem informasi geografis ya. Sebentar, ini gini dulu ya. Ini share screen-nya saya stop dulu. Kemudian saya akan menampilkan sebuah software. Oke, ini. Sebentar. Ini ya namanya ArcGIS ArcMap. Mas, nanti kalian juga coba belajar ya, Mas. ArcGIS ArcMap. Ada beberapa juga terkait pembelajaran ArcGIS itu di channel YouTube. Saya juga ada itu ya, nanti bisa kamu browsing lah ya di YouTube terkait dengan ArcGIS. Ini yang disebut dengan sistem informasi geografis. Nanti kita coba lihat bagaimana kira-kira biar kalian bisa membayangkan dulu ya, tanpa membaca definisinya, tapi kalian bisa membayangkan apa toh itu sistem informasi geografis. Ya, ini sebentar sedang loading. Biasanya kalau loading juga sambil di share screen itu juga biasanya kalah. Tapi sebentar, saya stop share screen dulu biar proses loadingnya. Ya, oke, sebentar ya. Oke. Oke, ini saya share lagi. Oke, ini ya, Mas. Ini adalah sebuah tool namanya ArcGIS. Jadi kalau saya punya sebuah peta yang sudah saya olah, ini nanti bisa saya tampilkan di sini contoh mamanya seperti ini, atau saya buka dulu sebentar. Biar contoh, ini ada contoh di sebentar. Sudah.
Iya, sedang loading. Nah, contoh nih, saya punya beberapa layer peta, gitu, seperti ini. Ini ada, itu ada batas desanya. Oke ya, nah ini. Ini adalah yang disebut dengan sistem informasi geografi. Jadi garis-garis ini merupakan garis-garis peta gitu ya, garis-garis peta. Contohnya ini ada batas-batas administrasi gitu, administrasi kecamatan. Kemudian ini ada apa namanya, garis merah tebal itu adalah jaringan pipa apa distribusi pipa PDAM gitu. Kemudian ada jalan namanya. Nah ini ada jaringan jalan. Saya ditampilkan seperti ini. Ini yang disebut informasi geografis. Nanti kalau objeknya ini saya pilih, contoh Mas ya, ini objeknya saya pilih, contoh ini nih, nah ini nanti muncul atributnya seperti ini. Nah, atributnya itu akan muncul nih yang disebut dengan atribut, kemudian objeknya ini. Nah ini yang disebut dengan sistem informasi geografis. Oke, nanti kalian mungkin dulu ya, bisa overview dulu dengan browsing di YouTube dan sebagainya, apa itu ArcGIS gitu, kemudian atau GIS itu seperti apa, GIS ya, ArcGIS itu berarti ARCGIS, ya, kalian bisa coba browsing dulu lah ya. Jadi mungkin itu lingkup bahasan di geomatika, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian. Jadi mulai dari surveying, kemudian pemetaan, kemudian remote sensing, kemudian fotogrametri, kemudian sampai ke bagaimana data itu ditampilkan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem informasi geografis. Jadi nanti kita pelan-pelan mulai belajar dari surveying dulu, diutamakan nanti terkait dengan surveying dulu, baru nanti data survei itu didapatkan, kalian nanti juga belajar bagaimana membuat petanya gitu ya, termasuk bagaimana konsep-konsepnya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin nanti kalian akan belajar terkait dengan sistem informasi geografis. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Mas dan Mbak? Ngantuk? Ngantuk ya. Udah malam tuh udah kip-kip lah ya. Waktunya ronda. Oke, gini aja. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan di forum ini, mohon nanti kalau ada pertanyaan, mohon bisa disampaikan nanti akan saya buat satu room ya, room diskusi di LMS. Nanti mohon bisa aktif di sana kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan di sana. Atau mungkin kan kemarin kayaknya saya nggak tahu tuh, ada yang sudah membuatkan grup WA. Saya nggak tahu di grup A, B atau di A. Nanti mungkin bisa diskusikan di sana. Atau kalau kalian main di kampus, kebetulan pas saya di kampus, ya nanti bisa saja kalian mampir ke ruang saya gitu kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang sesuatu yang ditanyakan, saya tidak akan maunya lama memberikan materinya. Nanti mohon untuk bisa dicek secara periodik saja di LMS, beberapa yang mungkin bisa kalian pelajari secara mandiri juga gitu ya, biar kalian tidak tertinggal informasi. Oke, sebelum saya akhiri, mohon untuk kembali on cam, biar saya bisa melihat wajah ngantuk kalian gitu. Oke, berikan senyum yang terindah malam ini sebelum tidur atau sebelum pulang. Ya, enak itu kalau kuliah online tuh ya sambil rokok, sambil Mas Joko Supriyanto mana ini, Mas Waed, Koirunisa, ada Afif Iqbal, Fitrianingrum, Penny. Berikan kuotamu sedikit lah untuk saya lihat wajahmu malam ini. Anang Pandu, oke, Afra, Miko, Irsyad. Ya, oke. Berikan senyummu yang terindah sebelum saya tutup meetingnya. Oke. Oke ya, terima kasih atas
kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke. Kemudian saling kenal mengenal dengan teman di sebelahmu. Oke, karena siapa tahu temanmu itu yang akan menolongmu nanti ketika kamu dalam kondisi yang kurang baik gitu. Oke, saya kira dari saya itu saja cukup ya. Terima kasih Mas dan Mbak. Saya akhiri meetingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.